Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi saat ini di siaran online, tentu pelayanan dari rumah. Kita bersama-sama untuk mendengarkan bagaimana Tuhan mau berbicara dengan kita melalui firman-Nya tentunya. Dan selamat jumpa buat setiap pemirsa yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah serta dimanapun berada. Saat-saat yang sulit saat sekarang ini, Tuhan senantiasa memberikan juga kami penghiburan serta jalan keluar yang lebih baik daripada keadaan yang normal. Itu kita yakini dan kita imani, kita bersyukur setiap saat. Sebelum kita memulai pendengaran firman Tuhan, biarlah kita dengarkan satu buah lagu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan satu lagu untuk Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini hamba-Mu yang hina memohon Tuhan memberkati kami pada siang hari ini. Tentu dengan firman-Mu yang hidup, Bapa, hidupkanlah kerohanian kami. Firman yang suci, bersihkanlah pikiran dan hidup kami. Firman yang abadi berikan kami pengharapan yang kekal. Firman yang adil membawa kami menuju kepada keadilan dan jadikan kami manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami berkumpul walaupun melalui Zoom, tapi kami percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus jikalau kami percaya dan mempunyai dasar motivasi untuk datang benar-benar berharap. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini Tuhan untuk memimpin, mengutarakan kehendak-Mu dan bijaksana Tuhan untuk membereskan hidup kami
masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk ya. Ya. Sebelum mulai ada satu catatan, saya pikir setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pastikan dirinya pegang firman Tuhan. Ya, pastikan. Itu salah satu dasar motivasi untuk kita datang benar-benar menghampiri Tuhan. Ya, jadi saya minta tidak ada yang tidak pegang firman Tuhan. Kalau di lapas itu dari Pak John harus ada. Itu tanggung jawab kita. Saya dengan kesaksian tadi saya sedih juga sebenarnya. Tetapi itulah dunia. Ya. Nah, sebelum kita mulai, semua sudah pegang firman Tuhan, saya ajak buka di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Firman ini biar saya bacakan supaya saudara-saudara yang dikasih Tuhan bisa mendengarkan dengan baik. Ya. Di dalam pasal 2 ini kita mulai dari pasal 8, gembala-gembala. Ya. Saya baca sekali lagi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sama ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat berangkat dan berjumpa Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara yang dikasih Tuhan, memang saya masuk pada ayat 8, sebab ayat 1 sampai 7 itu saya rasa kita semua sejak kecil kalau dikatakan orang Kristen itu paling populer dengan drama-drama, ya. Bagaimana penghinaan tidak ada, ya, itu penjelasan dari sensus sering dibuat oleh drama-drama di gereja. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 8 dan 20. Sebelum memulai, saya mohon dengan hormat, mari kita sama-sama untuk fokus mendengarkan firman, supaya kalau firman ini disampaikan, kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh firman pada kehidupan kita. Sebelum kita melihat kisah ini, tadi saya sudah jelaskan bahwa saya agak kesulitan dalam masuk ke ayat 8 ini. Sulit sekali kita mencari apakah Yesus itu dilahirkan. Bisa juga sulit untuk mendapatkan kapan tanggal tetap Yesus Kristus lahir. Nah, itu sebabnya ada yang setuju tanggal 25, ada pula yang tidak setuju. Ada banyak yang percaya, ada banyak pula yang tidak percaya.
Nah, pertanyaannya, apakah penting apabila tidak tanggal 25 Desember? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, untuk itu saya ada membawa catatan yang cukup ya diketahui orang banyak, 3 catatan. Ya. Pertama, di bulan Desember, seperti saat ini, banyak orang kembali dari membawa domba pada zaman itu. Para kepala sering saat bulan yang dingin, ini membawa dombanya ke tempat yang terbuka. Itu pandangan pertama. Mengapa sampai bulan Desember? Pandangan kedua, kita kalau lihat di dalam Matius mencatat bagaimana orang bijak wise men tersebut di pasal 2 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan ya. Ini orang wise men ini disebut magoi dalam bahasa Yunani, artinya bijaksana, atau disebut orang majus, orang-orang pandai rasi bintang. Namun demikian, mereka tidak percaya. Bisa dikatakan mereka orang kafir. Tapi mereka memiliki kepintaran. Mungkin kalau saat sekarang atau di negara kita ini, Republik Indonesia, saya bisa kutip satu orang yang menurut saya pantas disebut orang magoi atau bijaksana tersebut. Yaitu Presiden keempat kita, Gus Dur. Itu bisa dikatakan orang bijaksana. Sebab pada itu, kira-kira umur 40, kalau sudah sampai di umur itu bisa disebut seorang filosofi. Menurut orangnya, apabila planet Saturnus dan Jupiter ini bertemu atas penganalisaan mereka tentang rasi bintang itu, maka akan ada tokoh yang besar, pembesar akan lahir. Nah, untuk mereka boleh mengetahui ilmu astronomi tersebut, kita perlu ingat baik bahwa tentu Tuhan telah terlebih dahulu memberikan wahyu umum tersebut. Di dalam teologi disebut common revelation. Seperti peristiwa Ratu Batseba berjalan dengan unta, saudara, dari Ethiopia. Ia berjalan 7 tahun lamanya. Mengapa demikian? Ya karena memang filsafat mereka mengetahui tentang hal itu. Tapi belum tentu mereka percaya. Kita bayangkan orang yang belum tentu percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi mereka mau bekerja keras, mereka mau mengorbankan waktu, mereka mau mengorbankan biaya dan seterusnya untuk datang mempersembahkan tokoh besar tersebut. Untuk itu kita bisa bertanya pada diri kita, ini kita siapa? Ada pula penafsir berdasarkan Kaisar Agustus itu, kalau kita lihat ayat 1 sampai 7 itu. Mengapa disebut demikian? Sebab pada saat itu memang dia orang paling tertinggi. Dia adalah raja, di mana setiap hal yang terjadi seharusnya beliau duluan tahu. Nah, dari 3 pandangan, saya mau bertanya kepada kita semua. Yang mana yang paling benar? Dan yang mana yang paling penting? Apa saudara yang penting? Kalau ada yang bisa jawab, silakan berdiri dan menjawab. Kita tidak, kalau malu atau sungkan, maka saya punya pendapat bahwa yang tepat yaitu Yesus telah lahir dan tercatat sampai dengan sekarang bahwa ia pernah lahir. Itu yang paling penting. Bukan berbicara, membahas, dan mempermasalahkan tentang tanggal 25 Desember. Dan yang tak kalah penting, saudara yang di Tuhan, apakah yang pernah kita ikuti pada peristiwa Tuhan Yesus? Nah, ini pertanyaan buat Anda dan saya. Pertanyaan itu ditujukan sebab siapakah seharusnya yang terlebih dahulu tahu? Selain dari orang terdekat,
seharusnya Herodes. Tetapi memang Tuhan tidak ingin Herodes tahu. Tuhan tidak ingin Herodes tahu terlebih dahulu. Tetapi kenapa mereka tidak tahu? Inilah sesuatu yang menunjukkan bagaimana Tuhan hanya ingin yang tahu adalah orang-orang yang miskin tetapi begitu rajin, yaitu gembala. Ini yang perlu kita renungkan sama-sama. Tuhan hanya ingin yang tahu itu adalah gembala, agar supaya apabila pemerintah dan ahli Taurat ingin mempunyai pemikiran yang jahat, atau untuk tidak ingin melihat peristiwa itu berlalu, maka tidak akan dapat terjadi. Ini orang-orang pejabat, seharusnya mereka yang jadi lahiran Tuhan Yesus. Kita tahu kehidupan saat sekarang, apabila seorang pejabat punya anak kawin, itu pasti atasan-atasan yang di bawahnya itu pasti sudah menjadi panitia. Dan mereka tentu lebih tahu. Entah seperti apa demikian. Maka jawaban Tuhan tahu persis bagaimana cara dunia atau para petinggi penguasa punya cara berpikir. Saya mengajak saudara untuk melihat cara berpikir penguasa dunia atau dunia berpikir dengan Tuhan berpikir. Ini yang perlu kita renungkan. Nah, oleh sebab itu, kita seharusnya boleh takjub bagaimana Tuhan Yesus memilih gembala dipilih sebagai saksi dan orang Majus yang disebut Magoi tersebut, mereka orang yang bijaksana. Lukas mencatatnya di pasal 4 ayat 18-19 juga mengatakan demikian tentang orang Majus. Sehingga ternyata Tuhan tidak memakai orang-orang seperti ahli Taurat atau Herodes atau orang-orang yang berkuasa, orang kaya. Tapi saudara jangan salah, di sini jangan sampai ada yang berpikir sekali-sekali bahwa orang kaya tidak pernah Tuhan berpihak. Tetapi Tuhan berpihak kepada orang kaya yang juga kaya rohani. Catat baik. Tuhan berpihak kepada orang kaya, tetapi juga kaya rohaninya itu memiliki kekayaan. Saya di rumah kadang berpikir, iya ya, cara Tuhan, pikir Tuhan itu jauh bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan ini. Saya bisa mendapatkan sesuatu dari satu pandangan. Kira-kira kalau kita lihat ada orang sederhana, dia dekat dengan orang kaya, wah, dia merasa lebih berharga. Tetapi apabila orang sederhana ketemu dengan orang sederhana, wah, tidak ada kebanggaan dan tidak menguntungkan pikirannya. Ada banyak orang selalu biasa mau menunjuk bahwa dia mau memperkenalkan kalau dia bisa mengenal hebat-hebat orang yang tinggi, para petinggi. Justru bagi saya orang ini orang yang sering menceritakan hal-hal yang sebenarnya dia itu sangat kerdil atau kecil. Hal ini bukan berarti tidak boleh mengenal orang kaya atau dekat-dekat dengan orang kaya. Boleh-boleh saja. Asalkan orang kaya tersebut kaya pula dalam rohani. Lalu bagaimana artinya? Jangan membela orang miskin. Jangan membela orang miskin seperti ini. Yang harus tidak dibela. Sebab apabila mereka diberikan pertolongan, orang miskin tersebut, mereka menggunakan pertolongan tersebut hanya untuk kepentingan diri. Yang seharusnya ia mengatur uang dengan baik dan membeli kebutuhan yang paling prioritas dalam kehidupannya, tetapi dia memakai untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti ini tidak usah diperhatikan. Ya, ini gambaran orang Majus dan gembala-gembala. Mengapa mereka yang Tuhan pilih untuk hadir dalam perayaan? Orang miskin yang malas itu jangan dibela. Tetapi sebaliknya, gembala yang miskin ini di lain pihak, yang lain bisa tidur,
dengan enak di rumah. Ini tidak bisa tidur. Mereka mengerjakan dengan keras hanya untuk mencari sesuap makan dan juga gembala mereka bisa hidup dengan baik. Inilah orang miskin yang rajin, saudara. Orang seperti inilah yang layak jadi perwakilan untuk saksi kelahiran Tuhan Yesus. Saya juga mau menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa ada dua macam orang yang dipilih sewaktu Tuhan Yesus lahir. Dengar baik saudara. Ada dua macam orang yang dipilih sewaktu Tuhan Yesus lahir. Pertama, semacam orang yang terus mencari kehendak Tuhan. Walaupun kafir. Tetapi mereka mendapat petunjuk bintang dari surga. Semacam lagi orang miskin yang tidak guna dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, di dalam hukum ditekan, di tengah orang masyarakat, di tengah orang kaya mereka tersingkirkan, tidak ada bagian buat mereka. Jika kita lihat waktu Yesus lahir dan Yesus mati, semua kuasa ikut membunuh dia. Kuasa dunia semua hadir untuk ikut membunuh dia. Waktu Yesus lahir mereka ini disebut tidak pernah bahagia. Tidak pasti bahagia. Mana mau dan mana mungkin Herodes bisa bahagia. Justru orang-orang yang jauh, yang mencari Tuhan, yang mendapatkan kesempatan tersebut. Orang Majus, orang yang berbagian, orang yang tidak makan, tidur setengah mati. Mereka jaga di rumah saja kerjanya, di padang belantara. Malam itu tidak bisa tidur di rumah. Tidak bisa bersama-sama dengan keluarga. Mereka terlalu miskin, saudara. Dua macam ini yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus memilih dua macam orang jadi kita. Ini menjadi satu perenungan buat kita. Tuhan tidak memandang bulu, saudara. Tuhan tidak hanya menerima orang pintar saja seperti orang Majus. Tuhan juga menerima orang yang paling miskin, yang ada di padang belantara. Kenapa demikian? Itulah gambaran. Apa itu dunia? Dengar baik, saudara. Di dalam sejarah, keadilan meraja di dalam dunia Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Di dalam sejarah, keadilan meraja di dalam dunia Tuhan. Di dalam dunia orang berdosa, ketidakadilan merajalela. Dunia ini tidak melihat yang miskin. Dibuang oleh masyarakat. Mereka menganggap mereka orang bodoh. Tetapi Tuhan berkata, kalian cari saya. Saya memberikan bintang. Menunjukkan engkau harus pergi untuk menemukan juru selamatmu. Juru selamat yang luar biasa. Perkasa, tetapi juru selamat yang paling tidak punya pakaian. Dibungkus di palungan. Paradoks sekali. Lantas pertanyaannya, apa arti paradoks? Arti paradoks adalah semuanya seperti sama, tetapi tidak ada yang sama. Semuanya seperti tidak beres, tetapi tidak ada yang tidak beres. Catat baik ya. Semuanya seperti tidak beres, tetapi tidak ada yang tidak beres. Yang tertinggi mau turun menjadi bayi, terendah. Yang paling mulia dihina, lahir di palungan tempat binatang. Inilah satu renungan yang kita perlu pikirkan bagaimana firman Tuhan itu mengangkat hal ini untuk kita belajar di hari-hari kelahiran. Biarlah bagian terakhir dari para gembala bahwa mereka sedang menjaga para binatang ternak. Mereka tinggal di pesisir Bethlehem. Seperti seorang katanya yang suka tinggal di kemah. Yakub itu salah-satunya gembala yang suka tinggal di kemah. Tidak seperti Esau, seorang yang pandai berburu. Memang para gembala ini memiliki nenek moyang gembala.
Kalau kita bisa rajin, maka kita akan temui seperti Musa, seperti Daud. Mereka itu secara khusus dipanggil oleh Tuhan waktu mereka sedang menggembalakan rumah. Ini renungan yang perlu kita ingat baik-baik. Nah, dengan contoh ini, Allah ingin menunjukkan bahwa Ia masih menyukai pekerjaan yang tulus seperti ini. Engkau mempunyai predikat sebagai seorang gembala, renungkan firman ini. Bahwa para gembala ini sangat miskin, tapi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan salah. Tuhan membanggakan kekayaan Tuhan. Mereka yang dipilih oleh Tuhan, sedang di hadapan Tuhan, justru orang inilah yang dianggap Tuhan yang kaya. Tetapi bukan berarti orang-orang kaya itu tidak dianggap oleh Tuhan. Oleh sebab mereka yang tidak layak di hadapan Tuhan. Orang kaya silahkan kaya, boleh saja kaya, tetapi dia juga harus kaya rohani. Itu Tuhan. Dicatat di dalam firman Tuhan. Ayat 9 beberapa hal yang perlu kita gali lebih dalam. Bahwa berdirilah seseorang di hadapan mereka, saudara-saudara. Apabila tiba-tiba ada orang, kalau Anda renungkan baik-baik, ada orang nongol. Saya ambil salah satu contoh, kalau Anda masuk ke rumah, ada hantu yang benar. Tetapi Anda takut. Dan kita akan dikagetkan. Sehingga para gembala menjadi takut. Ini bukan berarti mereka takut oleh karena mereka merasa bersalah. Sebab di luar pikiran mereka sama sekali ini peristiwa bisa terjadi. Sehingga malaikat menyambut dengan kata, jangan takut. Agar supaya mereka bisa tenang. Jangan takut, ini bahasa Inggrisnya ini kita bisa sebut atau sering dengar di dalam lagu itu. Good news or good tidings. Lembaga Institut Amerika mencatat demikian. Perhatikan di dalam bahasa asli. Saya minta jangan ada yang berjalan ya. Menghormati firman Tuhan. Duduk. Menghormati firman Tuhan. Saya nggak perlu Anda hormati. Firman Tuhan Anda harus hormati. Duduk, jangan berjalan. Bahasa asli disebut dan terjemah. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 10 lanjutan ini sesuatu berita yang misteri. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ayat 11, ketika keluarga ada yang mendapat sesuatu, sukacita, seperti akan mendapatkan bayi lahir. Mereka sudah terlebih dahulu sukacita, sewaktu lahir, bayi itu belum lahir. Bukan mereka sukacita karena 90 hari lahir. Tetapi justru ini kabar yang tiba-tiba. Dan disebut kesukaan besar. Kabar yang datang dari malaikat. Yang disebut kesukaan besar tersebut. Menjadi satu kebanggaan bagi gembala-gembala. Oleh sebab itu mereka pun merespon. Dan segera berjalan. Setelah malaikat itu pergi. Untuk datang mencari tahu. Saudara, kalau kita renungkan pada zaman itu sekarang, itu bukan berjalan dari Cina, nyebrang pergi ke mall. Itu tentu perjalanan yang sangat jauh. Dalam keadaan yang miskin, tetapi mereka segera berjalan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Mereka kalau itu adalah Tuhan. Nah, oleh karena disebut, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu jawaban. Ayat 12, saudara-saudara, di dalam Tuhan, kebenaran itu tidak takut untuk dibuktikan. Apakah dia menciptakan hal perkataan pasif atau aktif? Tetapi ada banyak orang yang tidak bisa melihat
Orang-orang saat sekarang berusaha untuk terlihat benar. Sebab umumnya begitu tertata rapi, lemah lembut. Ada pula orang banyak berakting agar kelihatan benar sekali. Saudara, tidak perlu ditata atau diusahakan agar kelihatan benar. Sebab kebenaran itu akan benar. Sebab memang dia benar. Kebenaran itu akan tetap benar. Sebab memang itu adalah kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sebagai penyampai khotbah, mohon maaf sebab ada terjadi gangguan teknis, yaitu internal handphone ini sudah penuh, maka terputuslah khotbah tersebut. Namun saya pikir konteksnya bisa ditangkap dan selanjutnya bisa dapat dinikmati firman yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Pelayanan dari rumah mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Gereja Galilea Lapas Kelas 1 Cipinang dan kepada keluarga Pendeta John Manopo dan kepada pemirsa yang menonton siaran ini dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat Tahun Baru 2022.